Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kali ini kita akan belajar suatu hal yang baru, yaitu kata tanya di dalam bahasa Arab atau adawatul istifham. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, mari kita mulai belajar kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mada. Mada atau ma artinya apa? Mada artinya apa? Contohnya adalah mada 'alal maktabi, apa yang ada di atas meja. Atau contoh yang lain, ma hada, apa ini? Satu lagi, ma hada, apa ini? Kosakata yang kedua, man. Man artinya siapa? Man artinya siapa? Man artinya siapa? Penggunaannya biasanya untuk menanyakan pelaku. Untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh penggunaannya, man waliduka atau man abuka, siapakah bapakmu? Baik, kosakata yang ketiga, aina. Aina. Aina artinya adalah di mana. Aina artinya adalah di mana. Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau letak suatu objek. Contoh penggunaannya, aina kursiyun, di manakah kursi? Atau aina maktabun, di manakah meja? Yang keempat adalah mata. Mata. Mata artinya kapan? Mata artinya kapan? Mata digunakan untuk menanyakan waktu. Mata digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh penggunaannya adalah mata tadhabu ilal madrasati, kapan kamu berangkat ke sekolah? Atau contoh yang lain, mata wulitta, kapan kamu lahir? Oke. Kata kelima, kam. Kam. Kam artinya berapa. Kam artinya berapa. Ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Contoh penggunaannya adalah kam qalaman laka. Kam qalaman laka, kamu punya pulpen berapa sih? Bisa dikatakan diartikan seperti itu. Atau contoh, kam umruka, berapa usiamu atau berapa umurmu? Kam umruka, berapa usiamu atau umurmu? Baik, berikutnya yang keenam. Yang keenam adalah kaifa. Kaifa. Kaifa artinya adalah bagaimana. Kaifa artinya bagaimana. Kata ini biasanya digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau suatu proses.
Contoh penggunaannya adalah kaifa haluka, bagaimana kabarmu, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, limada. Limada artinya kenapa atau mengapa. Limada artinya mengapa atau kenapa. Contoh penggunaannya adalah, ini biasanya untuk menanyakan sebab. Contoh penggunaannya adalah limada tabki, mengapa kamu nangis? Contoh ya, limada tabki, mengapa kamu menangis? Atau limada taghdab, mengapa kamu marah? Limada taghdab, mengapa kamu marah? Baik, sekarang yang ke-8 adalah hal. Hal artinya adalah apakah. Nah, jawaban dari penggunaan kata ini hal hanya dua, yaitu na'am artinya iya atau la artinya tidak. Baik, insyaallah kita ulangi. Yang pertama, mada atau ma artinya apa. Yang kedua, man. Man artinya siapa. Yang ketiga, aina. Aina artinya di mana. Yang keempat, mata. Mata artinya kapan. Yang kelima, kam. Kam. Kam artinya berapa. Yang keenam, kaifa. Kaifa artinya bagaimana. Yang ketujuh, limada. Limada. Limada artinya mengapa. Dan yang terakhir, hal. Hal. Hal artinya apakah. Dan kemungkinan jawabannya dari soal atau dari pertanyaan yang menggunakan kalimat atau kata hal hanya dua, yaitu na'am atau la. Nah, sebenarnya masih banyak sekali kata tanya dalam bahasa Arab. Bisa ayu, ayyatu, dan seterusnya. Masih banyak sekali. Insyaallah sementara yang kita pelajari sampai di sini dulu. Atas segala kekurangan Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat anak-anakku sekalian, niatkan belajar bahasa Arab ini lillahi ta'ala untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan semakin banyak kosakata yang kita mengerti dari bahasa Arab, semakin mudah ke depan untuk kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca. InsyaAllah, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala kulli ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.